Selamat datang di channel Belajar Bersama, tempat terbaik untuk belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS karena kita langsung membahas soal-soalnya. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, semangat, dan yang terpenting kemudahan dalam mengikuti seleksi CPNS tahun ini. Semoga kalian semua bisa lolos semua tahap dan mendapatkan informasi yang diimpikan. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi CPNS yang paling sering muncul dan berpotensi keluar tahun ini. Jadi pastikan kalian semua simak sampai selesai ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen kalau ada yang ingin ditanyakan, dan share ke teman-teman seperjuangan. Dan tentunya subscribe biar kamu gak ketinggalan update soal dan tips CPNS lainnya. Yuk langsung aja kita mulai belajarnya. Semangat berjuang ASN. Mencari persamaan X dan Y. Kita langsung aja ya. Untuk soal ini diketahui X sama dengan akar 1/16 ditambah akar 1/25. Itu adalah nilai X. Dan untuk nilai Y-nya itu adalah akar 1/16 ditambah 1/25. Sebenarnya kita bisa mengerjakan soal ini dengan melakukan perhitungan hasilnya ya. Tapi di sini kan kita hanya diminta untuk mengetahui persamaannya, apakah nilai X dan Y itu adalah lebih besar, lebih kecil, ataupun sama. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan bentuk seperti ini aja untuk persamaannya. X kita ganti menjadi akar A ditambah akar B. Dan untuk nilai Y sama dengan akar A ditambah B. Di sini kita misalkan saja angkanya kita ganti ya. A dan B kita ganti menjadi angka 1 biar gampang aja ya. Kita masukkan ke persamaan yang ini. X sama dengan akar 1 ditambah akar 1 sama dengan akar sama dengan 2 ya. Karena langsung aja akar 1 sama 1 adalah 2. Y-nya sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 2. Nah, kalau dari sini sudah jelas ya, nilai X ini lebih besar dari Y karena ini adalah bilangan bulat ya, sedangkan ini harus kita di bilangan bulat, sedangkan ini harus kita cari dulu akarnya. Jadi sudah jelas X lebih besar dari Y. Jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya teman-teman, sudah cukup dipahami ya. Kalau belum dipahami mungkin bisa komen di kolom komentar, atau masih ada yang mau dijelaskan lagi boleh banget ya. Oke, soal berikutnya ini adalah soal cerita ya teman-teman. Kita mulai aja. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Kita langsung buat analoginya saja biar gampang ya. Ini seutas tali dipotong menjadi 2 bagian sama panjang. Anggaplah ini sama panjang ya teman-teman ya. Kemudian salah satu potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Oke, anggap bagian sebelah sini ya. Sama panjang ini sudah ya, sama panjang. Lalu salah satu hasil potongannya dipotong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Berarti hasilnya kita ambil yang sebelah sini saja. Jadi potong lagi menjadi 2 bagian sama panjang. Jika potongan tali yang terpendek ini 12,5 cm, maka panjang tali mula-mula sebelum dipotong adalah seperti itu ya. Untuk menyelesaikannya kita bisa membuat perumpamaan ya teman-teman. Misalnya nih, kan ini dipotong 3 kali ya. Potongan pertama kita anggap saja ini sebagai potongan pertama ya. Setengah A, berarti yang nilai kita cari adalah A ini ya. Berarti A setengahnya, nah itu ada potongan pertama. Potongan kedua
setengah A dikali setengah lagi ya, karena dia dipotong lagi setengah. Ini berarti 1/4 A. Lalu potongan ketiga 1/4 ini ya, 1/4 A ini dikali lagi setengah karena dipotong lagi setengah, berarti 1/8 A. Nah, yang diketahui adalah yang terpendek, itu adalah tali terpendek ya. (12,5 cm). Nah, kita masukkan ke angka ini ya. Langsung saja masukkan ke angkanya 1/8 A, berarti 1/8 dikali 12,5. Berapa teman-teman hasilnya? 8 ya. 0, 4, 16, 0, 2, 8, 10. Oke, berarti ini 100 cm. Hasilnya adalah C. Seperti itu ya teman-teman, sudah cukup dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau teman-teman mau mencari jawabannya terlebih dahulu, mungkin bisa di pause dulu untuk videonya. Dan jika sudah ketemu, mari kita bahas sama-sama. Seorang wanita menghabiskan 2/3 dari uangnya, kemudian dia kehilangan 2/3 dari uangnya, dari sisa uangnya. Jika uang yang dimilikinya sekarang adalah 4.000, berapakah uangnya mula-mula? Berarti uangnya di awal berapa ya sebelum dia habiskan dan sebelum dia kehilangan uang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lakukan perumpamaan. Uang mula-mulanya kita perumpamakan dengan nilai X. Berarti X, uangnya mula-mula dikurang dengan uang yang sudah dia habiskan. 2/3 dari X ya. Berarti ini ibaratkan ini menjadi 1X ya. 1 dikurang 2/3 X gitu ya. Ini kan 1 berarti ibaratnya sama dengan 3/3 ya. Berarti ini hasilnya 3 dikurang 2 sama dengan 1/3 X. Nah, ini uang wanita tersebut setelah dia habiskan 1/3 X sebelum dia kehilangan. Sekarang kita mencari nilai uangnya setelah dia kehilangan 2/3 lagi gitu ya. Berarti dia masih sisa uang 1/3 X ya, terus dia kehilangan 2/3 X lagi nih gitu ya. Salah, 2/3 dari ini ya teman-teman ya, bukan dari X. 2/3 dari sisanya ini ya. Nah, seperti ini ya. Berarti ini 1/3 X kurang 2/9 X, seperti itu ya. Kita keluarkan saja untuk nilai X-nya, jadi 1/3 kurang 2/9 X. Oke, kita selesaikan untuk perhitungan ini. Berarti penyebutnya kita samakan dulu menjadi 9 ya. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Dikurang 9 bagi 9, 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi nilainya 1/9 X. Berarti sisa uangnya itu sisa 1/9 X. Nah, di sini sudah diketahui ya, uang yang dimiliki sekarang adalah 4.000. Jadi langsung saja kita masukkan 1/9 X sama dengan 4.000. Berarti X sama dengan 4.000 dikali 9 ya, karena kita melakukan pindah ruas seperti itu ya teman-teman. Berarti 9 dikali 4 itu adalah 36 ya.
Jadi uang mula-mula wanita tersebut adalah 36.000. Seperti itu ya, sudah cukup dipahami ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah belajar bareng hari ini ya. Semoga soal-soal yang kita bahas bisa membantu kalian untuk lolos tes CPNS tahun ini. Tetap semangat dan terus berlatih ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.